Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang banyak sekali. Seandainya kita menghitungnya, tentu kita tidak dapat menghitungnya karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang judulnya adalah kunci kemenangan adalah sabar. Kunci kemenangan adalah sabar. Nah, di sini Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran. Allah menegaskan dengan 2 kali sabar. Yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang yang beriman, sabarlah, isbiru wasabiru, dan bertahanlah untuk bersabar. Warabitu, dan siagalah, standby. Ya, siap siagalah. Dan bertakwalah, la'allakum tuflihun. Orang yang beriman diperintahkan sabar dan juga sabarnya yang kuadrat. Sabar dan sabar jadinya tabah. Untuk menghadapi musuh sabar. Untuk menghadapi hidup sabar. Untuk berteman dengan orang yang sombong sabar, berteman dengan orang yang bodoh sabar, sabar dan tabah. Tapi di samping sabar dan plus sabar yang kedua, itu kita harus siap. Ya, siapnya itu adalah standby. Dan bertakwalah agar kamu menang. Jadi intinya orang-orang yang sabar yang bakal menang. Sabar itu bagaimana caranya kita bersabar? Sabar itu digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 146. Ya, Ali Imran 146, Allah berfirman di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah menegaskan di sini sudah banyak nabi yang berperang bersama pengikutnya yang besar jumlahnya. Mereka itu tidak patah semangat. Mereka itu tidak cepat menyerah. Dan mereka juga tidak lemah. Maka di ujungnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau tadi sabar di surat Ali Imran, la'allakum tuflihun. Kamu kalau sabar pasti menang, kata Allah. Kemenangan itu hanya bagi orang-orang yang sabar. Kalau di sini kesabaran ini ciri orang yang sabar
nggak gampang patah semangat. Kata surat Ali Imran tadi 146, tidak patah semangat, tidak lemah, tidak mudah menyerah. Semangat orang yang sabar, bukan orang yang sabar yang duduk merenung menangisi nasib, minta belas kasihan orang, bukan begitu. Sabar itu ya, yang tadi, tidak patah semangat, tidak lemah, tidak mudah menyerah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa sih Allah bersama orang yang sabar? Orang sabar itu bertahan. Orang yang sabar itu adalah kuat. Orang yang sabar itu dicontohkan. Allah suka kepada orang contoh soal. Ya. Orang yang bersabar itu satu, dia nggak merubah penampilan. Orang yang sabar. Jadi kalaupun dia harus menuntut ilmu, dia harus bersosialisasi, dia harus kumpul-kumpul, dia tidak merubah penampilan. Jadi orang nggak tahu. Dan tidak mengurangi aktivitasnya, nggak berkurang. Walaupun dia banyak masalah, penampilan juga nggak berubah. Aktivitas nggak berkurang dan dia tegar. Itu ciri orang yang bersabar. Jadi dalam hidup ini kenapa kita disuruh sabar? Banyak masalah. Masalah itu banyak. Dan manusia itu macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Manusia itu macam-macam. Sedangkan sabar itu adalah sifat yang terpuji. Ya. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat kepada orang yang sabar untuk menolong. Sabar itu senjata yang paling kokoh. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau kamu beriman, kamu harus minta tolong kepada Allah. Modal yang pertama adalah sabar. Setelah sabar, sholat. Kenapa? Allah bersama orang-orang yang sabar loh. Jadi nggak diberikan kesabaran itu kecuali orang-orang pilihan. Sabar. Kita mengetahui ada dari 25 rasul, ada 5 yang sabarnya itu berlipat-lipat, yang dinamakan ulul azmi. Ya, 5 yang kalau disingkat jadi mimim. Ya, saudaraku seiman, Nabi Nuh, N pertama, Nun pertama, Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nun lagi. Maaf, setelah itu mim. Mim pertama adalah Musa. Nuh, Ibrahim, Musa. I kedua, Isa. M terakhir, Muhammad Rasulullah. Jadi ini mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah Muhammad. Di sini dari 25 rasul ada 5 yang menjadi ulul azmi. Apa itu? Nabi-nabi yang kokoh, yang bertahan. Kita mengetahui kan, pertama Nabi Nuh, deretannya nabi yang ketiga. Nabi Nuh itu perjuangannya, ya, Nabi Nuh itu perjuangannya sangat berat. Di samping dengan keluarganya, juga dengan kaumnya, itu Nabi Nuh. Dengan anak, dengan istri, itu Nabi Nuh. Sangat berat perjuangannya, itu Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu disebutkan di dalam Al-Quran ya sebagai ulul azmi. Nomor 1 Nabi Nuh, karena dia urutan para nabi itu nomor 3. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh itu
urutannya Mim Nuh. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, di sini Allah menegaskan bahwa walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh topan. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh diselamatkan bersama orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Nuh usianya 950. 480 tahun atau 470 tahun baru Nabi Nuh itu berdakwah. 480 dan atau 470. Jadi kan 950 kan? 470 tahun Nabi Nuh berdakwah. Jadi usia Nabi Nuh adalah 950 menurut surat Al-Ankabut. Nah, saudaraku seiman, tentunya di sini kita mengambil sabar itu. Ulul azmi, sabarnya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim yang kedua, Mim. Nabi Ibrahim itu, kalau Nabi Nuh tadi sama istri dan anak. Istri dan anaknya termasuk orang-orang yang ditinggalkan. Nabi Nuh. Kalau Nabi Ibrahim berjuangnya dengan ayahnya. Ya, dengan ayahnya. Karena ayahnya nggak mau beriman, berat sekali Nabi Ibrahim kepada orang tua, ya saudaraku seiman, berat banget. Berat banget kalau kepada orang tua, berat banget. Dia berdakwah kepada ayahnya. Karena kita mengetahui ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah yang membuat patung. Dan penjual patung. Dan penyembah patung. Jadi perjuangannya berat, maka dia disebutkan ulul azmi. Walaupun dia nabi, tapi dia nggak dapat menolong bapaknya. Makanya di surat Luqman tuh diabadikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyau yaumalla yajzi walidun awwaladih. Wala mauludun huwa jazin awwalidih syai'ah. Allah menegaskan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, takutlah hari di mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Bapak, yaitu Nabi Nuh, gak bisa menolong anaknya Kan'an. Dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Anak di sini digambarkan Nabi Ibrahim. Jadi udah ada contoh ya saudaraku seiman, kita nggak ngarang-ngarang. Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Nabi Nuh di sini nggak bisa nolong anaknya. Seorang anak tidak dapat menolong bapaknya. Nabi Ibrahim. Tapi kan anak yang soleh, iya anak yang soleh itu waktu di sini, waktu hidup kita berbuat baik, maka ditransfer sama Allah. Setelah kita mati, nafsi. Ya. Kalau Nabi Ibrahim bukan anak yang saleh, Khalilullah, kesayangan Allah. Jadi ulul azmi ini setelah Nuh, Nabi Ibrahim perjuangannya berat. Nabi Ibrahim berat kepada orang tua. Kalau Nabi Nuh kepada istri dan anak, jadi nggak menjamin. Walaupun orang tua kita jadi ulama kondang, tapi nggak menjamin. Nah disinilah contohnya back to basic, yaitu Al-Quran. Setelah ini Mim yang kedua adalah Musa. Nabi Musa, paling banyak cerita tentang Nabi Musa di Al-Quran. Paling banyak karena Nabi Musa itu dari kecil sudah diasingkan, sudah dihanyutkan. Perintah Allah, hanyutkan itu Musa. Karena saat itu
Fir'aun kalau ada orang lahir laki-laki dibunuh. Nah, takut kesaingan. Tapi kalau dari kaumnya Kipti, enggak. Kalau dari Bani Israel dibunuh. Nabi Musa sejak kecil, bayi, sudah diterus-terusan, dituntun oleh Allah. Jadi maaf ya saudaraku seiman, Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Musa tanpa malaikat Jibril, hanya Nabi Musa. Kita lanjut. Setelah mim kedua, i yang kedua adalah Isa. Nah, inilah Isa yang menurut Al-Quran dia adalah Ibnu Maryam, anak Maryam, ya, bukan Ibnullah, Abdullah. Isa itu Abdullah, hamba Allah. Kalau Ibnu, anak, Ibnu Maryam, Isa benu Maryam. Nah, udah nimi kan, mim yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Inilah yang ditetapkan bahwa nimim ulul azmi itu adalah pertama Nuh, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, kelima Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada materi kita ini, ya, sabar. Orang yang sabar menjadi orang yang sabar berat sampai diprioritaskan di dalam Al-Quran. Nabi-nabi yang sabar, Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang tidak patah semangat. Orang yang sabar itu orang yang tidak lemah. Orang yang sabar itu tidak mudah menyerah. Dan orang yang sabar itu tidak merubah penampilan, tidak mengurangi aktivitas, dan tegar. Itulah definisinya. Sedangkan orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang terpuji. Ya. Orang-orang yang sabar itu orang yang selalu dapat pertolongan. Ya, Nabi waktu perang Badar mendapat pertolongan dari Allah. Pertolongannya apa? Rasulullah di dalam perang Badar, malaikat diturunkan oleh Allah. Berapa banyak malaikat? 3.000. Nabi waktu perang Badar dijanjikan oleh Allah akan diturunkan malaikat. Di ayat yang ke-9 surat Al-Anfal yang bunyinya, ya, adalah istastaghisuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Rasulullah itu waktu perang Badar, Allah menegaskan di ayat 9 surat Al-Anfal, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu dikabulkannya permohonanmu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mendatangkan bala tentara, bala bantuan 1.000 malaikat yang datang beriringan. Masya Allah, Allahu Akbar. Malaikat yang beriringan, itu janji Allah kepada Rasulullah di perang Badar. Jadi orang-orang yang sabar itu akan mendapat pertolongan dari Allah, kata Allah. Ya, kata Allah, siapa lagi yang kita yakini selain daripada Allah? Ya, orang-orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Di ayat lain, Allah menegaskan surat Al-Anfal juga, yang bunyinya adalah, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Di sini Allah menegaskan, hai Nabi, cukuplah Allah dan orang mukmin pengikutmu menjadi penolongmu. Terus dilanjutkan ayat 65. Ya ayuhan nabi haridil mu'minin alal qital iyakum minkum ishruna sabiru yaghlibu mi'atain. Nah, Allah menegaskan, wahai Nabi Muhammad, kerahkanlah para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, hendaklah mereka mengalahkan 200. Kalau ada 20, maka dia bisa mengalahkan 200.
Dan jika ada di antara kamu 200 mi'ata yaglibu alfam minal ladina kafaru. Kalau ada ya sabar 20, Allah menurunkan di antara kamu, Allah mengerahkan berperang ada 200, datanglah 1000. Kata Allah, kerahkan para mukmin berperang jika ada 20 yang sabar di antara kamu, hendaklah mereka mengalahkan 200 dari 20, 200. Jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, hendaklah mereka mengalahkan 1000 orang kafir. Karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Sabar. Yang mengundang pertolongan sabar. Ya. Jadi di sini sabar penting banget. Kunci dari kebahagiaan, kunci dari kemenangan adalah sabar. Makanya dikembalikan lagi kita kepada materi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemenangan itu bagi orang yang sabar dan bertahan kepada kesabarannya. Di ayat yang 153 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sabar, orang-orang yang sabar, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpuji. Nah, saudaraku seiman, dalam kehidupan ini kita harus punya modal sabar. Dalam keadaan seperti ini yang sekarang, virus, kalau kita nggak sabar, bagaimana ini? Kita harus diam di rumah, istilahnya di rumah aja. Ya kalau pakai bahasa titel, kalau dulu DRS kali ya. Kalau DRS itu kan dokter Andes ya. Kalau sekarang DRS ya di rumah saja. Mau apa lagi? Memang caranya begitu, harus di rumah. Suka apa nggak suka, kita harus di rumah. Sabar menunggu keputusan dari Umaro. Mudah-mudahan sabar kita ini selesai ketika Ramadan datang. Bagaimana juga Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ketika Ramadan datang, virus itu sudah dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa kamu melainkan dengan izin Allah. Ya, maka dari itu sekarang yang kita harapkan mudah-mudahan musnah itu corona. Bagaimana juga ya, kemenangan adalah pertolongan dari Allah. Kita harus sabar. Kalau kita kaitkan dengan ayat ya, kutiba alaikumul qital 216 Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qital asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wajib kutiba, saudaraku seiman, kutiba wajib bagi kamu itu berperang wa huwa kurhul lakum, padahal kamu enggak suka. Ini kita dengan keadaan begini enggak suka nih. Kita nunggu pemerintah banget. Misalnya ada pengumuman di TV di mana corona sudah selesai, diangkat sama Allah, musnah, hilang, la ilaha illallah. Rasanya kita mau punya ini nazar kali ya, saudaraku seiman. Corona itu Allah yang akan memusnahkan Allah. Jadi kita sekarang minta aja sama Allah bagaimana ini corona supaya hangus dan musnah. Kutiba alaikumul qital, berjuang itu adalah wajib. Kita sekarang berjuang melawan corona, wajib. Bagaimana juga kita harus tunduk, wong sak bumi sedunia wahwa kurhul lakum, padahal berjuang itu kita nggak enak Bu. Kita di rumah biasa ada aktivitas, sekarang kita di luar, masuk ke dalam, masuk ke ini, bolak-balik begitu terus sampai kapan? Nggak tahu. Belum ada kepastian. Kepastian itu milik Allah. Nanti Allah yang akan memberikan ya pertolongan kepada kita dalam waktu yang dekat. Insya Allah, amin. Boleh jadi kamu nggak suka.
Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka dengan keadaan begini, padahal itu amat baik. Lagi-lagi saya kemukakan amat baik buat orang-orang yang punya harta, kesempatan untuk bersedekah. Ya, buat orang yang punya harta. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu itu kamu suka padahal itu adalah keburukan. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Nah, kira-kira begitu ya sabar. Dalam kesempatan yang begini kita mudah-mudahan dilimpahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bahwa sabar itu ada contohnya. Sabar itu ada doanya. Jadi banyak seapapun itu virus corona, nggak bakal dia tunduk sama Allah karena dia makhluk Allah. Jadi kita sekarang doanya seperti doa tentara pasukan Tolut yang melawan Jalut. Jalut itu jahat, Tolut itu ya di situ ada Nabi Daud. Jadi doa orang-orang yang sabar berhadapan dengan virus ini, setelah sabar kita action, bukan sabar menunggu keputusan, sabar tapi tetap bertahan bekerja. Doa orang-orang yang sabar di sini diajarin sama Allah. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di ayat 250 Al-Baqarah. Ya Tuhan kami, limpahkanlah, tuangkanlah kesabaran ke dalam dada kami. Kokohkanlah pendirian kami. Bantulah kami mengalahkan virus corona sekarang ya. Melawan virus corona, atau di sini sih artinya melawan. Ya, mengalahkan kaum yang kafir. Kalau sekarang kita mengalahkan virus corona ya. Kafir ini virus corona. Jadi doa orang-orang yang sabar, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, saudaraku seiman, inilah yang dapat saya sampaikan. Kunci dari kemenangan adalah sabar. Kunci dari kebahagiaan adalah sabar. Mudah-mudahan dengan doa ini ya kita diberikan, dilimpahkan, dituangkan kesabaran yang berlimpah ruah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang menghadapi virus yang menyerang kita. Insya Allah dalam waktu yang dekat Allah menghapus dan memusnahkannya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Berkali-kali saya mengatakan kurang dan lebihnya, karena saya manusia. Ya, manusia seperti Anda. Kita manusia, nggak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.